Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di rumah dan juga kita yang ada di pastori saat ini. Kita bersyukur kemurahan Tuhan, kasih Tuhan bagi kita. Tuhan beri lagi kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan ini. Pembelajaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 94. Kita akan merenungkan beberapa bagian daripada kebenaran firman Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat Mazmur 94, ya kita lihat bahwa ada tindakan orang-orang fasik, perlakuan orang fasik kepada orang-orang benar. Yang sepertinya orang fasik ini kok hebat banget ya. Kok mereka itu melakukan hal yang jahat dan sepertinya Tuhan berdiam. Coba kita melihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah, bangunlah ya hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik, ya Tuhan, berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria. Oke, kita lihat sebagai pendahuluan di sini bahwa situasinya adalah orang-orang fasik melakukan kefasikan, melakukan hal yang jahat. Di ayat berikutnya nanti bagaimana mereka menindas orang-orang lain, menindas orang-orang miskin, orang-orang tak berdaya, menindas orang-orang yang lemah, janda-janda, orang asing dan semua, dan sepertinya mereka tidak ada pembalasan dari Tuhan dan mereka beria-ria dikatakan. Berapa lama lagi Tuhan? Nah, orang-orang fasik merasa bahwa mereka melakukan dengan hebat, dengan luar biasa. Coba kita lihat apa yang mereka katakan di ayat 7. 1, 2, 3. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Tuhan, tidak ada lihat Tuhan itu. Kita lakukan yang jahat, silakan. Melakukan kefasikan silakan. Tuhan tidak melihat. Ternyata kalau kita melihat Bapak Ibu dalam Mazmur ini adalah kenyataan hidup yang kita lihat sekarang dari orang-orang fasik. Banyak orang-orang fasik yang melakukan kejahatan dan berkata, Tuhan gak lihat, Tuhan santai-santai saja di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya punya pengalaman yang tidak baik. Waktu itu memang belum bertobat. Suatu ketika di belakang rumah kami ada pohon mangga dan buahnya lebat sekali. Tetapi pemiliknya sangat pelit, tidak mau membagi. Nah, akhirnya saya dengan seorang teman sebagai anak muda waktu itu, malam-malam kami ambil. Tapi kami orang Kristen. Kemudian saya katakan, wah saudara, kalau kita ambil Tuhan lihat kita loh. Nanti Tuhan marah sama kita. Sahabat saya itu berkata begini, sudah tenang aja, Tuhan sedang santai-santai di atas, sedang ngopi-ngopi, tidak terlalu melihat kita. Akhirnya kami dengan kalimat itu, Tuhan lagi ngopi-ngopi, nggak lihat kita. Akhirnya kami mencuri. Kenapa ada orang yang mencuri? Karena merasa Tuhan tidak lihat. Mengapa orang bisa melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak senonoh? Merasa Tuhan tidak lihat. Udah lakukan aja. Bila kita pergi ke tempat-tempat yang gelap sana, Tuhan nggak lihat. Nah, apakah Tuhan tidak lihat? Kegelapan mana yang tidak Tuhan lihat? Tetapi pandangan orang fasik seperti itu. Mau korupsi, udah Tuhan nggak lihat, kita sembunyikan. Mau kita data-data, neraca kita buat 2, 1 benar, 1 tidak benar, atau bila perlu 3, 1 setengah tidak benar. Enggak dilihat Tuhan kok. Seperti itu Akhirnya menghalalkan segala cara karena merasa Tuhan tidak melihat. Saudara, hati-hati, waspada ketika ada orang mau mencoba menggoda saudara untuk melakukan hal yang jahat. Hati-hati.
Tidak benar perkataan orang fasik ini bahwa Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak peduli, ya Tuhan tidak mau tahu, Tuhan tidak mengindahkan. Tidak. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Tak seorang pun di antara kita yang bisa menyembunyikan sesuatu di hadapan Allah. Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang maha melihat. Coba kita melihat di ayat 8. Kita baca bersama-sama ayat 8. 1, 2, 3. Perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal. Bilakah kamu memakai akal budimu? Jadi coba pakai akal budi dong. Hei orang bebal yang berkata Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak tahu. Pakai akal budimu. Ayat 9, 1, 2, 3. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Nah, Tuhan sendiri yang buat telinga. Masa dia nggak bisa dengar? Dia nggak dengar semuanya. Tuhan yang buat mata. Masa dia nggak lihat? Oh, dia melihat. Ya, coba lihat kiri kanan. Ya, Tuhan melihat kita. Tuhan melihat kita. Jangan tertidur, terlelap. Halo, Tuhan melihat kita. Ya, jangan macam-macam. Tuhan lihat kita. Ya, coba lihat kiri kanan berkata, jangan tergoda. Tuhan melihat kita. Jangan tergoda. Tuhan melihat kita. Ya. Satu lagi, jangan macam-macam. Tuhan melihat kita. Katakan, jangan macam-macam. Tuhan melihat kita. Yang di rumah, jangan macam-macam. Tuhan melihat. Ya, jadi kalau ada serangan, misalnya ada serangan kuasa kegelapan, jangan takut. Tuhan melihat. Ya, tengking dalam nama Yesusnya. Ya, Tuhan melihat kita. Tuhan dengar. Bisik-bisik tetangga yang membisikkan sesuatu yang nggak benar tentang kita, mulai gosip, gosip. Tuhan dengar gosipnya. Tapi kita nggak usah terlalu khawatir, jangan takut. Tuhan membela kita. Amin. Ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. 11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Nah, ada rancangan-rancangan orang jahat ingin menggagalkan pekerjaan Tuhan. Ada rancangan-rancangan orang jahat ingin menghancurkan hidup orang percaya, orang benar. Ada rancangan-rancangan orang jahat mau menghalang-halangi orang-orang untuk memuji Tuhan. Tuhan katakan apa? Rancangan itu sia-sia. Gampang ingat bagaimana peristiwa Menara Babel. Orang-orang berkumpul kemudian mendirikan menara, cari nama dan berkata, ayo kita cari nama, kita buat Menara Babel. Padahal Tuhan tidak suruh mereka untuk membuat Menara Babel yang melambangkan kesombongan mereka, kehebatan mereka. Ayo kita buat Menara Babel, kita cari nama supaya kita tidak berserak. Tuhan katakan penuhi bumi, tapi mereka nggak mau. Akhirnya Tuhan disiplin mereka, gampang, tinggal klik satu dengan yang lain, nggak ngerti bahasa. Apakah Menara Babel berdiri? Tidak. Hancur. Jadi rancangan-rancangan manusia yang jahat, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah akan hancur, akan lenyap, akan tiada. Amin. Jangan takut. Jangan terlalu kita gelisah banget. Kita seolah-olah dengan cara kita, kekuatan kita secara manusia, sepertinya kita mau membela Allah. Keliru. Kita nggak bisa bela Allah. Allah yang bela kita. Waktu kita dihambat, ya ditekan, ditindas orang-orang fasik, orang-orang yang mau menzolimi kita, mau menekan kita. Tenang. Yang kita lakukan apa? Berserah kepada Tuhan, tunduk kepada Allah, berdiam diri di hadapan Allah. Ya tetap kita menyatakan kebenaran. Jangan takut, jangan kompromi dengan mereka yang melakukan dosa supaya kita aman secara manusia. Nggak boleh. Tetap nyatakan kebenaran, perjuangkan kebenaran. Dan Allah yang membela kita, bukan kita yang bela Allah. Keliru ya, ada orang-orang mau berjuang bikin ini itu untuk membela Allah. Keliru. Allah akan bela kita.
Tetapi yang kita lakukan adalah yang benar sesuai dengan firman-Nya. Risikonya ada? Ya ada. Kematian bisa. Saudara mau pertahankan kebenaran sesuai dengan firman Allah, kemudian saudara akan dizolimi, ditekan, ditindas, itu bisa terjadi. Tapi kalaupun akhirnya kita mati oleh karena kebenaran, itu adalah berkat. Itu kita mendapatkan pahala. Ya, berharga kematian kita seperti itu. Kenapa? Karena kita ada di dalam kebenaran. Bukan berarti Tuhan tidak menolong kita, bukan berarti Tuhan tidak membela kita. Tuhan bela kita. Tetapi kalaupun toh akhirnya mati oleh karena kebenaran, artinya cukup sampai di situ. Ada murid Tuhan ketika ditangkap penjara, kemudian kepalanya dipenggal. Apakah Tuhan tidak membela dia? Tuhan bela. Kok kita mungkin merasa sadis banget ya? Kok Tuhan gak bela? Tuhan bela. Tetapi memang cara dia untuk meninggalkan dunia yang Tuhan izinkan terjadi adalah kepalanya harus dipenggal oleh orang-orang fasik, orang jahat. Tubuh ini akan mati. Tapi sesuatu yang sangat penting adalah kehidupan yang akan datang. Amin. Kehidupan yang akan datang. Untuk itu, ketika kita mengalami kesukaran, kesulitan, penderitaan oleh karena kebenaran, oleh karena firman Allah, jangan takut, jangan khawatir, jangan berhenti juga untuk mengikut jalan Tuhan. Tetaplah dan lihat ini semacam pembentukan daripada Allah dalam hidup kita. Ujian iman, pembentukan Allah, maka kita harus berbahagia. Mari kita melihat ayat 12. Kita baca bersama-sama ayat 12. 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang kuhajar, ya Tuhan yang kau hajar, ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Ya, sekali lagi, berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Orang yang kau hajar. Kau hajar itu kau bentuk, kau disiplin. Ya, kau hajar, ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Jadi pegang firman Allah, aturan-aturan Allah, ya perintah-perintah Allah. Ya, kenapa Tuhan menghajar kita? Untuk apa itu? Di ayat 12. Ya, 1, 2, 3. Ayat 12, 13, ayat 13. 1, 2, 3. Untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Oh, ini rahasianya. Oke, kita mengalami kesukaran dan Tuhan izinkan itu. Tetapi rupanya itu adalah pembentukan bagi kita. Berbahagialah. Sehingga ketika masa kesukaran terjadi, jadi kira-kira begini, kita bersama dengan orang-orang fasik sekarang ada di muka bumi ini. Kemudian terjadilah malapetaka, terjadilah penghukuman daripada Allah, terjadilah kengerian yang luar biasa. Dan di situ, karena kita hidup sesuai dengan kebenaran firman, kita mengalami ketenangan, kita damai dan bisa melihat mereka terpapar, mereka hancur, mereka mati, mereka binasa di tengah-tengah kesukaran yang ada, malapetaka yang luar biasa. Dan kita anak-anak Tuhan melihatnya. Kita tidak masuk dalam penghakiman itu, kita tidak masuk dalam kesukaran besar itu, kita tidak masuk dalam penderitaan yang luar biasa itu. Karena penderitaan itu yang luar biasa itu, ya siksaan yang luar biasa itu diperuntukkan kepada orang-orang fasik, bukan kepada kita anak-anaknya. Perhatikan, dikatakan bahwa ya sampai digali lubang untuk orang fasik. Ini bicara apa? Kebinasaan orang fasik. Kebinasaan orang fasik itu kita akan lihat dalam konteks masa kini pun itu terjadi. Ada waktunya kita bisa memang menyaksikan, bukan hanya berbicara tentang neraka, tapi berbicara tentang kehancuran orang-orang fasik saat ini. Terjadi tiba-tiba ada malapetaka yang luar biasa. Kita melihat orang-orang fasik tak berdaya. Ya, syukur-syukur mereka pada waktu itu cepat bertobat. Cepat bertobat. Wah, ini luar biasa ya. Masih ada kesempatan untuk bertobat? Saya yakin ada.
Karena Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Tapi persoalannya ada banyak orang yang mengeraskan kepala, mengeraskan hati, bebal, sudah tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Itu namanya bebal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 14 berkata, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Perhatikan, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Sekali lagi, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Wow, dahsyat. Wow, luar biasa. Halo, lihat kiri kananmu dan katakan, Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Tenanglah, kau punya beban, punya masalah, punya pergumulan, tenang. Kau menghadapi serangan yang dahsyat, situasi yang ada, tenang. Tuhan tidak tinggalkan engkau. Masalahnya apakah engkau umat Allah? Betul, kita umat Allah, amin. Coba lihat dengan sungguh-sungguh, katakan kepada kiri kanan, sungguh engkau umat Allah. Sungguh engkau umat Allah. Sungguh engkau umat Allah. Bro, oke? Jangan bimbang, jangan ragu. Tapi kadang-kadang ini yang goncangannya ya. Kok saya umat Allah, kok hidup saya begini? Itu sedang pembentukan. Lihat segala jalan-jalan hidup kita yang tampaknya agak susah ini, nah, lihat itu sebagai pembentukan dari Tuhan. Tetap berdiri dalam kebenaran, ikuti perintah Allah, Taurat Tuhan, ikuti firman Allah, bertahanlah, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Memang kalau kita lihat, ini gambaran seperti seorang ibu bisa membuang anak. Itu ibu yang gak benar. Orang tua gak benar. Kok bisa dibuang anak, ditaruh di kresek ya? Kemudian ditaruh aja di tempat sampah. Kebangetan, keterlaluan. Itu orang fasik gitu. Tapi kalau orang benar, anak-anak Tuhan gak mungkin. Dia akan mengasihi anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak mengasihi anak. Ini perlu dipikirkan, direnungkan secara khusus untuk anak-anak. Jangan pernah anak-anak berkata, saya tidak dikasih orang tua saya tidak dikasih papa mama saya. Enggak, papa mama pasti mengasihi. Ketika didisiplin, jangan lihat orang tua yang jahat. Ini pengalaman saya waktu kecil, dan saya katakan, papa jahat, mama jahat, waktu dipukul. Kenapa saya dipukul? Saya lakukan yang tidak benar. Tapi waktu itu saya rasa pukulan itu yang membuat saya sakit, dan saya katakan, papa jahat, mama jahat. Tapi kemudian setelah ada kesadaran, untunglah dipukul. Kalau nggak dipukul, entah jadi apa saya, kan begitu. Jadi kalau kita dipukul, diberi disiplin oleh Tuhan, bersyukurlah, berbahagialah, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, kalau dipukul berbahagialah. Kalau dipukul berbahagia. Kalau bangun pagi berbahagia. Bangun pagi berbahagia. Digoncangkan. Haleluya. Ada sukacita, amin. Lihat kiri kanan, kasih senyum sukacita. Haleluya. Sukacita, masa sukacita orang dikasih itu malah kehilangan sukacita, bahaya ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari pandanglah masa-masa suka sebagai pembentukan dari Allah. Memang kita tidak bisa berkata orang fasik tidak akan mengganggu saya, tidak akan mengusik saya. Enggak, itu urusan orang fasik. Memang udah gayanya begitu kok. Mau menekan, menindas, mengintimidasi, menggaya, itu urusan dia. Karena dia tidak takut akan Tuhan. Tapi ketika itu diberikan kepada kita, diizinkan oleh Allah, ini membuat kita semakin berserah kepada Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan, semakin mengikatkan diri kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita, Tuhan peduli kepada kita, Tuhan tidak akan membuang kita. Bahkan ketika masa kesukaran besar terjadi, itu tidak menimpa umatnya. Tidak menimpa umatnya, tetapi orang-orang fasik mengalami kengerian yang luar biasa. Hanya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk terus bersandarlah pada Tuhan. Serahkan bebanmu, pergumulanmu kepada Dia. Dia sungguh mengasihi kita. Ketika kita mengalami masa sukar, beban pergumulan yang berat, kebenaran firman Tuhan berkata, Yesus berkata, marilah datang kepadaku,
Hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.